Assalamualaikum, salam jumpa kembali teman-teman fotografi mania Nusantara dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Oke teman-teman, kali ini kita mendapati satu buah servisan kamera rangefinder nih yang cukup terpopuler di zamannya teman-teman, yaitu Ricoh 500 GX, yang dimana kamera ini mempunyai multi exposure nih. Jadi dia bisa dua kali foto dalam satu frame teman-teman. Nah, namun dengan lamanya tidak dipakai teman-teman, ini sangat disayangkan. Jadi kemarin itu beliau coba-coba untuk foto, ya. Nah, jadi tidak ketahuan itu sudah fokus apa belum. Nah, sehingga hasilnya itu blur semua atau buram semua teman-teman, karena tidak tahu kalau itu sudah fokus atau belum. Nah, terus di sini kita coba lihat, ternyata part kuning daripada fokusnya itu tidak berfungsi teman-teman. Jadi dia diam aja ya, fokusnya diputer, dia itu diam aja. Ke satu. Terus yang kedua, viewfindernya juga itu kotor. Nah, terus yang ketiga, ini lensanya juga kotor teman-teman. Nanti kita akan eksekusi semua, kita bersihkan semua. Nanti teman-teman bisa melihat jalannya perbaikan viewfinder, yaitu dengan kerusakan parts kuningnya itu tidak berfungsi atau tidak jalan dengan sesuai petunjuk fokusnya. Nanti kita akan eksekusi semua. Berikut kita cleaning viewfindernya, dan juga nanti kita akan cleaning lensanya. Namun sebelum kita lanjut untuk eksekusi lebih jauh nih teman-teman, nah ini dia nih untuk teman-teman Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang suka dengan tutorial saya. Ayo kita dukung terus channel anak bangsa nih teman-teman. Semoga bisa berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Nah, tentunya gampang banget teman-teman. Dukung terus nih dengan subscribe, like, komen, dan share. Nah, agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita, yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman agar terus bisa berkembang, bisa menambah wawasan teman-teman juga ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, dan jangan lupa diaktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Oke, jangan kemana-mana, ikuti keseruannya supaya nggak gagal paham. Check it out. Oke teman-teman Nusantara, nah jadi untuk perbaikan parts kuning daripada kamera Ricoh 500 GX ini lebih sulit daripada rangefinder yang pada umumnya teman-teman, seperti Yashica Electro, terus ada Olympus Strip, Olympus Pen, maksudnya pen yang seri EE 2 maupun EE3. Ini lebih sulit karena ini harus bongkar semua teman-teman. Jadi di bagian depan itu harus dibongkar. Sedangkan untuk kamera-kamera yang rangefinder seri lainnya itu cukup di bagian atas saja dibongkar, sudah bisa diperbaiki teman-teman. Dan di sini banyak sekali yang harus dicopot-copotin ya teman-teman. Jadi harus hati-hati. Dikhawatirkan itu nanti ada yang terbang atau mental gitu teman-teman. Nah, jadi untuk perbaikannya, nah ini kita akan mengambil satu blok rangefindernya atau pengintipnya ini yang menjadi satu masalah. Nah, jadi karena lamanya kamera ini tidak dipakai, mungkin ada beberapa bagian yang sudah tidak berfungsi teman-teman. Nah, jadi kita copotin. Ini pengintipnya pengaman pengintipnya kita copotin. Nah, kita akan buka beberapa baut di sini, dan hati-hati untuk kabel-kabelnya ya teman-teman ya, karena ini barang sudah lawas, sudah cukup berumur. Yang dikhawatirkan nanti sordelannya itu tidak kuat, sehingga waktu kita sentuh kabelnya nanti takutnya di salah satu bagian ke motherboardnya LED meternya itu copot. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi harus lebih hati-hati untuk pegang-pegang bagian kabelnya, terutama yang sudah nempel di motherboardnya. Oke teman-teman,
Nah, ini sebentar lagi akan copot. Nah, ini sudah goyang. Nah, ini dia sudah copot teman-teman. Nah, kita akan cek dulu nih. Ini di bagian lensa ada jarum penunjuk ke belakang. Nah, itu yang akan mendorong parts kuningnya di viewfindernya teman-teman, di pengintipnya. Nah, ini kita cek dulu. Ternyata ini bagus ya, maju mundur. Ini kita tekan, jadi kalau kita fokus itu nanti dia maju, kita fokus lagi di balik arah, nanti dia akan mundur. Nah, tadi itu bagus teman-teman. Nah, jadi di sini permasalahannya. Nah, ini dia. Nah, ini teman-teman lihat. Nah, ini di salah satu sisi yang saya pegang pakai telunjuk, ini yang didorong sama si lensa. Nah, sedangkan bagian belakangnya nih yang menggunakan jempol ini bergeraknya sedikit banget nih teman-teman nih. Nah, ini dia nih. Ini bergeraknya sedikit banget tuh, teman-teman bisa lihat kan. Nah, itu yang menyebabkan parts kuningnya itu tidak berfungsi dengan baik. Nah, ini saya goyang-goyangin aja nih teman-teman nih. Mungkin biasanya di bagian pangkalnya itu ada kotoran-kotoran yang sudah lama sekali menjadi keras kotor-kotorannya, sehingga untuk fungsi atau jalannya si parts kuning ini tidak berfungsi dengan normal. Nah, ini nanti kita akan kasih kimia. Nah, ini teman-teman nih, kalau misalkan dia itu goyangnya normal, nah yang di sebelah kanan monitor teman-teman ini ada kaca setengah lingkaran. Nah, itu akan goyang beberapa derajat. Nah, itu parts kuningnya di situ teman-teman tuh. Nah, itu nggak boleh dibuka nih. Kalau dibuka itu nyetelnya susah teman-teman. Nah, jadi itu nggak perlu dibuka karena itu bukan yang bagian yang rusaknya. Nah, ini teman-teman sudah melihat itu sudah mulai bisa bergoyang-goyang. Nah, ini kita kasih seal supaya dia nanti bergoyangnya lebih lancar lagi teman-teman. Nah, ini kita mainin dulu teman-teman ya. Tuh, ini sudah goyang-goyang. Nah, teman-teman bisa melihat ini sudah ngikut kan. Nah, ini kita kasih sedikit lagi. Jadi ini dikasihnya nggak banyak-banyak teman-teman. Ini kalau hitungannya setengah tetes ini buat kiri kanan ya. Jadi nggak sampai banyak-banyak banget, takutnya nanti malah kemana-mana ini seal fokusnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat tuh, ini sudah bergerak kan. Nah, tadi tidak bergerak. Nah, sekarang sudah bergerak nih teman-teman nih. Nah, ini tentunya kalau sudah lancar seperti ini parts kuningnya akan berfungsi dengan baik lagi. Nah, kenapa berfungsi dengan baik lagi? Karena waktu kita fokus, tendangan dari si lensa ini ya teman-teman ya, itu mendorong si parts kuning itu untuk bergerak. Nah, jadi nanti akan presisi antara fokus dengan tendangan si parts kuning itu. Nah, ini kita taruh lagi, kita setel lagi teman-teman supaya dia presisi lagi. Nah, sebelum dibaut ya teman-teman. Nah, ini kita mainin dulu fokusnya nih supaya kita mengetahui si kaca itu yang tadi tuh yang setengah lingkaran itu dia belok ke kiri atau belok ke kanan hanya beberapa derajat itu berfungsi dengan baik. Nah, kalau sudah berfungsi dengan baik, baru kita baut. Jangan sampai dia lari lagi atau tidak presisi lagi, karena nanti kalau sudah dibaut kencang semua, ternyata pas kita bidik melalui viewfinder dan kita putar fokusnya, si parts kuningnya belum bergerak. Nah, kenapa? Karena dalamnya kejepit atau kurang presisi teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi itu paling simple atau paling mudah untuk memperbaiki parts kuningnya. Oke teman-teman. Nah, jadi ini sebelum saya pasang, saya juga sama. Ini nanti saya keker dulu, dan saya lihat parts kuningnya itu setelah difokus berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, itu kan ketahuan tuh, mumpung ini dalam posisi yang sudah terbuka. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, ini sekaligus saja kita akan cleaning viewfindernya. Dan catatan untuk teman-teman, kalau cleaning viewfinder di bagian tengah kaca yang serong ya, itu jangan terlalu keras. Nah, kenapa? Karena nanti parts kuningnya akan hilang karena sudah kemakan usia, tidak seperti kaca-kaca optik. Nah, itu pelapis parts kuningnya itu sangatlah tipis. Kalau teman-teman pakai katembat, wah udah hancur parts kuningnya langsung hancur semua teman-teman. Nah, jadi jangan pakai katembat, karena katembat itu kapasnya terlalu keras. Jadi
kita bikin aja seperti yang teman-teman lihat ini. Oke teman-teman, nah ini sudah bersih, kita sudah bersihkan dan debu-debunya kita sudah blower semua. Dan untuk pemasangannya ini juga harus hati-hati teman-teman, hati-hati terhadap kabel-kabel yang tadi. Nah supaya apa? Supaya nanti kabel-kabelnya tidak putus. Nah satu, kedua, terus dia ada petunjuk kalau kita masukin film, nanti dia ada petunjuknya di bagian atas dan itu ada warna kuning dan warna hijau kalau tidak salah ya teman-teman ya, atau warna merah dengan hijau. Nah itu di dalam itu harus benar-benar pas masangnya. Jadi ini cukup rumitnya di situ, dan ini ada per yang cukup kencang pernya, dan itu harus hati-hati masangnya, kalau enggak nanti takutnya mental teman-teman. Nah seperti itu. Nah ini kita rapikan dulu kabel-kabelnya ya teman-teman ya, karena kabel-kabelnya ini cukup riskan. Nah nanti dari situ baru kita akan cek lagi semua. Nah ini dia nih, ini petunjuknya nih teman-teman nih. Ini petunjuknya yang saya masukin. Nah sebentar, nah ini petunjuk kalau misalkan ada filmnya. Nah ini dia, nih saya masukin nih teman-teman ya. Nah itu dia tuh, ini warnanya orange sama hijau. Nah itu harus pas teman-teman. Jadi waktu dimasukin si film, nah petunjuknya itu memberitahukan kalau dalamnya ada filmnya. Jadi kalau itunya tidak ngepas, sebenarnya tidak terlalu pengaruh dengan hasil foto atau yang lainnya. Terus kalau misalkan filmnya ada pun di dalam ya teman-teman ya, itu nanti dari nomor counter dan juga nanti dari rewind ketahuan waktu kita engkol dan itu kita ingin shutter, nanti ketahuan di situ si rewind itu jalan. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini dalam pemasangannya juga ini banyakkan teman-teman keliru di bagian pengunci. Nah ini bagian penguncinya penting nih teman-teman nih. Nah kenapa penting? Jadi kalau misalkan ini ada kunci tombol shutter, nah kalau misalkan pasangnya tidak presisi, nah nanti waktu sudah dirapikan semua, waktu teman-teman tuh kunci tombol shutternya ternyata tidak terkunci. Nah kenapa? Karena di bagian dalamnya itu tidak presisi atau tidak pas teman-teman. Nah itu dia harus diperhatikan ya. Jadi sudah sampai di sini. Nah teman-teman itu cek dulu dia punya lock shutter. Kalau lock shutternya itu berfungsi dengan baik, berarti langsung dirapikan aja semuanya. Kalau misalkan belum baik, nah itu mesti dicek lagi di bagian mana yang belum baiknya atau belum presisi teman-teman. Nah itu penting tuh teman-teman, supaya apa? Supaya film yang ada di dalam ini itu tidak terbuang dengan sia-sia. Nah, misalkan teman udah engkol terus nggak jadi moto ya kan, udah nggak jadi moto, teman-teman udah siap engkol, udah selesai, nah terus akhirnya mau dimasukin ke dalam tas. Nah apa yang akan terjadi? Yang terjadi itu jadi begini, nanti akan kecekrek sendiri, ketekan tasnya, dan hasilnya itu akan blank. Nah seperti itu. Jadi kalau misalkan kita kunci, dia tidak bisa shutter. Kenapa? Karena shutternya kita kunci. Nah seperti itu. Jadi itu harus diperhatikan ya teman-teman ya. Nah itu satu poin yang sangat penting untuk bongkar-bongkar kamera Ricoh 500 GX ini. Oke teman-teman Nusantara, jadi untuk perbaikan parts kuning ring fender 500 GX ini sudah selesai, dan juga pemasangannya juga sudah rapi, terus sudah di cleaning juga. Jadi tidak ada kesalahan dalam pemasangan, semuanya sudah baik dan sudah presisi lagi teman-teman. Nah sekarang ini kita pasang lagi bodinya nih teman-teman nih, pasang lagi bodinya semua, dibaut-bautin lagi, terus kita pasang ring diafragma dan juga ring shutter speed. Nah kita pasang semua nanti. Nah setelah selesai baru kita akan melakukan pengeliningan lensa. Nah kita akan cleaning lensa ini dari depan dan dari belakang. Supaya apa? Supaya benar-benar bersih. Dari bagian belakang bersih, bagian depannya juga bersih. Jadi di bagian belakang itu dari blade shutter. Nah di bagian depan itu dari blade shutter juga. Jadi tengah-tengahnya itu ada blade shutter dan blade diafragma. Jadi dari tengah-tengah ke depan
Terus dari tengah-tengah juga ke belakang, nanti melalui backdoor kita buka dan kita cleaning. Nah, nanti kita akan coba terawang. Setelah kita cleaning, apakah sampai pada titik yang bersih. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu nanti kita akan cek lagi semuanya. Oke, untuk teman-teman Nusantara yang kebetulan mungkin mempunyai kamera yang sama dengan Ricoh 500 GX ini, ingin kita bantu untuk memperbaiki seperti yang tadi kita lakukan ya. Misalkan teman-teman punya ini tapi pengen bongkar, takutlah nanti takutnya tambah rusak atau alatnya hilang. Nah, misalkan kita dipinta bantu untuk memperbaiki ini, nah boleh. Nah, jadi nanti kita akan bantu memperbaikinya juga sama seperti ini, cuci lensa, cuci viewfinder, dan juga memperbaiki parts kuningnya untuk focusingnya. Dan juga kalau misalkan autonya mati, nanti kita dicek juga untuk autonya. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang kebetulan ada di wilayah area Jabodetabek, nanti bisa langsung mampir ke workshop kita. Kita ada di area Jakarta Pusat. Oke teman-teman. Dan untuk teman-teman Nusantara yang kebetulan di luar Jabodetabek, nanti bisa kirim-kirim. Nanti alamatnya teman-teman bisa masuk ke kolom komentar. Oke teman-teman, ditunggu komentarnya. Dan juga untuk yang di luar pulau Jawa juga bisa kirim-kirim seperti yang sudah kita buatkan konten untuk teman-teman yang ada di luar Pulau Jawa, seperti ada di Kalimantan, di Sumatera, Sulawesi, sampai ke Bali, sampai ke Papua. Semuanya nanti kita akan terima dan kita berikan alamatnya nanti di kolom komentar. Oke teman-teman. Dan juga kita juga menangani bukan kamera ringfinder aja ya teman-teman ya. Jadi semua kamera itu kita terima perbaikannya, baik body maupun lensa. Nah, jadi teman-teman punya kamera apa? Ya mirrorless, ya kamera DSLR, terus kamera SRL, kamera TRL, point shoot, ringfinder, kita bantu semuanya. Itu baik dari body maupun dari lensa. Misalkan lensanya apa nih? Punya lensa autofocus, autofocusnya apa? Nah, terus masalahnya di mana? Misalkan autofokusnya nggak jalan nih, atau diaframanya R01, atau mau cleaning atau kalibrasi, nanti kita akan bantu semuanya teman-teman. Nah, nanti untuk lebih jelasnya teman-teman bisa masuk ke kolom komentar. Nanti kita akan berikan alamatnya di kolom komentar. Oke teman-teman, ditunggu komentarnya. Oke teman-teman Nusantara, optik juga sudah dicuci dari depan dan dari belakang sudah aman semua, sudah cering lagi, jadi sudah siap pakai. Ini tinggal kita rapikan pegangan, tadi sudah pegangan diaframa, dan ini pegangan shutter speednya kita lagi pasang lagi baut-bautnya semua. Dan setelah itu kita juga rapikan mesin timernya. Nah, jadi ini kamera udah kecil-kecil, super komplit nih teman-teman. Udah oke banget sih untuk memiliki kamera yang kecil, imut, multi exposure. Keren banget nah ini deh. Nah, ini tinggal timernya nih, kita pasang teman-teman. Jadi jarang sekali ya barang sudah lawas dalam keadaan yang sangat rawat ini teman-teman. Nah, ini cukup cukup apik nih pakainya, nih cukup bagus. Ini tinggal kita tes lagi semuanya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.